Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Irawan dengan NIM 2110114500076 dari kelas 03 TPLE 003 Universitas Pamulang. Jadi dalam video ini saya ingin sedikit menjelaskan untuk kebutuhan tugas mata kuliah jaringan komputer mengenai CIDR, subnetting, FLSM, dan VLSM. Jadi FLSM itu singkatan dari Fixed Length Subnet Mask, yang artinya teknik pembagian jaringan dengan jumlah host yang sama. Sedangkan VLSM adalah Variable Length Subnet Mask, yang artinya teknik pembagian dengan jumlah host yang berbeda. Nah, di sini saya sudah membuat jaringan dengan memakai 6 router, 7 switch, dengan satu switch sebagai core switch, dan 12 komputer, di mana masing-masing switch terhubung dengan dua komputer dan dua subnet yang berbeda. Nah, di sini saya sudah membuat perhitungan IP apa saja yang bakal saya gunakan pada jaringan ini. Dan sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana cara kita menghitung IP network, start, end, broadcast, dan subnet. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tabelnya agar kita lebih mudah menghitungnya. Dan sebelumnya kita harus sudah paham tentang bagaimana cara kita menghitung IP versi 4 ini. Nah, jadi IP versi 4 kan berbasis 32 bit yang dibagi pada 4 bagian. Nah, kita langsung saja menghitungnya. Anggap saja kita memiliki IP 172.16.2.0 dengan slash atau prefix 29. Nah, IP address adalah IP yang ingin kita hitung. Cara mendapatkan biner dari 172 bagaimana? Kita tinggal mencari angka berapa saja yang jika dijumlahkan menjadi angka 172. Nah, ini bisa kita coba satu persatu. Sini 234 terlalu jauh dari 172. Nah, biner dari 172 adalah 10101100. Kemudian kita lanjut menghitung biner dari 16. Biner dari 16 adalah 0001000. Kemudian biner dari 2. Nah, kita sudah mendapatkan biner dari IP 172.16.2.0, yaitu 10.10.11.00.00.00.00.00.00.10. Nah, kemudian kita mencari prefix dari 29. Apa yang dimaksud dengan prefix 29? 29 di sini memiliki arti berarti kita harus memiliki angka 1 pada biner sebanyak 29 kali. Nah, kita sudah mendapatkan angka 1 sebanyak 29 kali. Hasil kita mendapatkan bilangan oktal yaitu 255, 255, 255, 248. Nah, kemudian kita mencari wildcard. Wildcard itu adalah kebalikan dari prefix. Cuma kita harus tahu terlebih dahulu. Untuk mendapatkan wildcard, kita harus mencari tahu IP yang kita gunakan termasuk kelas apa. Jika IP yang kita gunakan termasuk kelas A, maka kita menghitung wildcard dari
bagian atau kolom yang kedua sampai terakhir. Kalau kita menggunakan IP kelas B, kita menghitung dari kolom ketiga. Sedangkan IP kelas C kita menghitung kolom keempat. Nah, karena kita di sini menggunakan 172.16, yang dimana itu adalah IP kelas B, maka kita menghitung dari kolom ketiga hingga keempat. Nah, wildcard adalah kebalikan dari prefix, yang artinya jika di prefix itu bernilai 1, maka di wildcard kita bernilai 0. Ataupun di prefix kita bernilai 0, maka di wildcard bernilai 1. Nah, di sini kita tinggal merubahnya menjadi 0. Dan yang 0, 3 terakhir ini kita ubah menjadi 1. Nah, berarti kita mendapatkan 7. Berarti untuk slash 29, kita memiliki total host sebanyak 7. Wildcard ini fungsinya untuk apa? Nah, wildcard ini fungsinya untuk kita mendapatkan IP broadcast maupun IPN. Nah, untuk network kita tinggal copy dari IP address di sini. Lalu IP start kita tinggal copy dari IP network ditambah 1. Berarti angka 1 pada bilangan ini ada terdapat pada indeks ke 1 atau sisi bagian paling kanan. Maka kita tambahkan 1. Lalu untuk IP N adalah kita copy networknya terlebih dahulu. Lalu kita gunakan wildcard. Kita gunakan wildcard dikurang 1. Maka kita akan mendapatkan IPN 172.16.26. Dan untuk IP broadcast, kita tinggal copy IP network. Lalu kita tambahkan wildcard. Maka kita mendapatkan IP broadcast 172.16.27. Dan untuk IP subnet atau netmask itu kita tinggal copy dari prefix. Nah, dengan begini kita sudah berhasil mendapatkan atau menghitung IP 172.16.2.0/29. Nah, itu sedikit eh, cara penjelasan dari saya untuk menghitung IP menggunakan tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer. Pada bagian kiri atau kotak berwarna oranye, ini saya set untuk bagian FLSM dan bagian kanan atau kotak berwarna biru untuk bagian VLSM. Nah, untuk PC0, PC1 sudah saya buat semuanya di sini, begitupun dengan routernya. Untuk router 0 dan PC0 serta PC1, saya menggunakan jaringan kelas A private dengan jaringan router prefix 24, subnet 1 atau PC0 prefix 29, begitupun dengan prefix yang untuk subnet kedua. Nah, untuk yang router 1 dengan PC2 dan PC3 saya menggunakan jaringan atau IP kelas B private dengan /24, /25, begitupun dengan subnet kedua /25. Untuk router 2 dengan PC4 dan PC5 saya menggunakan IP kelas C private dengan IP router /24 dan subnetnya /26. Nah, untuk VLSM atau pada router 3 dengan PC6 dan PC7 saya menggunakan IP kelas A private dengan /24 dan PC6 sebagai subnet 1 dengan /29 dan PC7 sebagai subnet 2/30. Lalu untuk router 4 PC8 dan PC9 saya menggunakan IP kelas A dengan /24
dan subnet satunya di PC 8 itu /25 dan PC 9 itu sebagai subnet 2 menggunakan /26. Lalu untuk router 5 dengan PC 10 dan PC 11, saya juga menggunakan jaringan IP kelas A private dengan IP router /24, subnet 1/26 dan subnet 2/27. Nah, di sini semuanya sudah saya setting sebelum video ini saya buat. Jadi dalam video ini saya tinggal tes ping dari PC ke routernya masing-masing. Ini coba saya ping dari PC 0 ke router. Berhasil. PC 0 ke router, PC 1 ke router, PC 2 ke router 1, PC 3 ke router 1, dan PC 4 ke router 2, dan PC 5 ke router 2. Kemudian untuk VLSM, PC 6 ke router 3, PC 7 ke router 3, 8 ke router 4, 9 ke router 4, lalu 10 ke router 5, 9 ke router 5. Nah, untuk sampai sini semua komputer sudah berhasil terhubung dengan routernya masing-masing. Dan sebelum ini saya sudah menghubungkan antar komputer satu dengan komputer lainnya dengan router yang berbeda. Nah, di sini coba saya tes terlebih dahulu dari PC 0 ke PC 5. Masih gagal, kita coba ping untuk kedua kalinya sudah berhasil. Dari PC 0 ke PC 1 berhasil, PC 0 ke PC 2 kita ping lagi berhasil. Dari PC 0 ke PC 3, PC 0 ke PC 4, PC 0 ke PC 5. Nah, berarti semua komputer pada bagian FLSM sudah saling terhubung, baik dari komputer dengan router yang sama maupun dengan router yang berbeda. Kemudian kita tes yang VLSM dari PC 6 ke PC 3 ke router 3 maksud saya, lalu PC 7 ke router 3, PC 8 ke router 4, PC 9 ke router 4, PC 10 ke router 5, PC 11 ke router 5. Nah, di sini semua komputer sudah terhubung dengan routernya masing-masing. Sekarang coba saya tes antara komputer dari router 3 ke komputer router 5. Di sini masih gagal, coba kita tes untuk kedua kali. Sudah berhasil. Coba kita tes dari PC 6 ke semua PC yang ada pada bagian VLSM. Nah, di sini sudah berhasil semuanya. Di sini kalau kita lihat ada yang gagal dari PC 6 ke PC 8, cuma setelah itu sudah berhasil. Artinya pada bagian VLSM semuanya sudah terhubung. Nah, sekarang coba kita tes, kita ping dari bagian FLSM ke VLSM. Karena sebelumnya sudah saya setting menggunakan static routing. Nah, untuk bagaimana cara menghubungannya akan saya jelaskan setelah semuanya saya testing. Jadi, di sini kita memiliki 6 router. Cuma saya memang menyisakan 2 router yang belum disetting atau belum dihubungkan untuk dalam video ini. Di sini kita coba ping dari PC 0 ke PC 11. Masih gagal, coba kita ping untuk kedua kali. Nah, sudah berhasil. Artinya semua komputer ini sudah saling terhubung. Cuma dari PC 4 ke PC 6 atau dari PC 4 ke PC 8 atau PC 4 ke PC 10
Nah, ini sudah berhasil. Yang sebelumnya gagal. Nah, coba kita tes dari PC 4 yang sebelumnya gagal ke PC 10. Apakah berhasil seperti sebelum-sebelumnya? Nah, ini masih gagal karena router 2 dan router 5 belum saya set static routingnya. Nah, untuk cara setnya adalah kita pergi ke router 2, kita ke config, lalu ke static. Nah, kita daftarkan IP yang ada pada router 5 yang terhubung dengan port gig 001 atau switch 5. Network di sini isinya adalah, coba kita lihat pada catatan, router 5 itu IP routernya adalah 10.10.30.0. 10.10.10.30.0 dengan mas 24, 255, 255, 255, 0. Nah, next hop itu adalah jalur atau IP yang ada pada router 5 yang terhubung dengan core switch. Berarti di sini adalah 1.1.1.6. Oke, pada router 2 kita sudah berhasil mendaftarkan router 5. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada router 5, yaitu mendaftarkan router 2. Kita pergi config static, kita masukkan IP pada router 2 yang terhubung dengan switch 2, yaitu 192.168.255.0. 192.168.255.0 dan max-nya adalah /24. Nah, next hop-nya adalah 1.1.1.3. Nah, sekarang coba kita hubungkan dari PC 4 ke PC 10. Masih gagal. Coba kita untuk kedua kalinya. Sudah berhasil. Dari PC 4 ke PC 11. Dari PC 5 ke PC 10. Dari PC 5 ke PC 11. Nah, mungkin kalian ada bertanya-tanya, kenapa tesnya pakai cara gini, bukan pakai ping. Jadi sebenarnya ini tuh sama dengan ping. Kalau coba kita lihat dari misalkan dari PC 0 ke PC 11, kita klik bagian edit, select application ini isinya ping. Jadi sebenarnya biar lebih cepat saja, biar kita tidak usah repot-repot membuka seperti ini. Misalkan kita buka komputer, kita ke desktop, ke command prompt, lalu kita klik kita atau kita ketik IP-nya yang mau kita tuju. Misalkan PC 11 adalah IP-nya 10.10.10.30.65. 10.10.10, berapa tadi? 10.10.30. 10.10.30.65. Nah, ini sudah berhasil. Jadi cara cepatnya adalah kita bisa memanfaatkan fitur yaitu Add Simple PDU. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, jadi itu mungkin sedikit penjelasan saya tentang FLSM dan VLSM. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau ada kekeliruan, mohon berikan jawaban yang benar pada kolom komentar agar kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.